kami baru bisa menyiapkan 16 liter sampai 20. Oh, 16 liter ya? Ya. Karena yang pertama ya alat kami juga terbatas. Oke. Yang kedua juga bahan baku kan belum mencukupi kalau mau setiap hari produksi. Karena kan nunggu 3 bulan lagi. Oh. Kalau ada bisa dipanen, nunggu 3 bulan baru bisa panen lagi. Makanya sekarang ini kami sedang berupaya perluasan lahan penanaman serai wangi. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Dan alhamdulillah cuaca hari ini hujan seperti yang bisa terlihat mungkin dari suasananya dan juga rintik hujan yang mungkin kedengaran di audio saya. Ini semoga menjadi berkah untuk kita aktivitas hari ini. Dan apa aktivitas hari ini? Kita akan belajar bagaimana cara pembuatan minyak atsiri yang berasal dari daun serai wangi bersama Bapak Waldiono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Halo, Mas. Pak. Selamat siang, Mas Apa Rizky. kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelumnya saya kenal dulu Pak Waldiono ini adalah Ketua Kelompok Tani ya, betul ya? Ketua Kelompok Tani dari Tani Bangkit. Ya. Nah, Pak Waldiono, ini sebelum kita mulai aktivitas prosesnya, ini boleh saya tanya sedikit aja Pak. Ya. Sebelumnya apakah ada cerita yang bisa kita sampaikan mengenai awal mula dari rumah penyulingan serai wangi ini Pak? Oh ya. Terima kasih. Mungkin sedikit kami ceritakan di akhir 2019 itu kami kedatangan tamu dari teman kami dari Lajismu. Itu main ke sini ngobrol, bilang Pak Wal di sini kok masih banyak tanah kosong yang nggak dimanfaatkan gitu. Oh ya, oke. Gitu. Akhirnya muncullah ide kami dikasih bibit tanaman serai wangi. Waktu itu baru kasih sedikit, kira-kira 200 batang. Kita tanam, ternyata perkembangannya cukup bagus. Artinya cocok dikembangkan di daerah sini. Begitu ternyata betul, kami ditambah bibit lagi sekitar 3.000 batang. Terus kami bagi dengan petani yang ada sekitar sini, langsung ditanam. Nah, akhirnya waktu itu terus waktu berproses kami diberi alat penyulingan ini, namanya ketel penyulingan yang berkapasitas 3 kuintal daun ya. Tapi juga kami diserai tanggung jawab membuat rumah produksinya. Ini rumah ini. Oh gitu. Supaya jadi, alat itu tidak kehujanan, tidak kepanasan, penjenengan untuk bekerja juga nyaman. Akhirnya ini kami gotong royong dengan warga sekitar sini membuat rumah ini. Kayu andilan, tenaga kerja bakti, genteng andilan, bambu andilan dan sebagainya. Terwujudlah seperti ini. Kira-kira sejarahnya seperti itu. Mungkin dari perawatannya atau apa ya? Nanamnya itu mudah nggak sih sebenarnya untuk serai? Ya, memang untuk proses penanamannya sangat mudah. Yang penting bibit itu ditanam di teblok kening gitu dan lemah, nanti akan tumbuh sendiri tanpa perawatan. Tanpa perawatan? Iya. Dan kami itu yang dilakukan kemarin kami itu sudah ya? cek di mana-mana itu, yang penting nyeblok yang lemah hidup. Iya gitu. Jadi apalagi kalau dirawat dengan baik, lebih bagus lagi hasilnya. Jadi dengan asumsi kami setiap rumpun itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo. Setiap satu rumpun itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo, bahkan ada yang lebih. Saya kemarin pernah panen di daerah kelurahan sebelah itu, satu rumpun itu kayak kami penasaran dapat 4 kilo satu rumpun itu. Nah kalau kita menanam 1.000 rumpun tinggal ngitung aja. Iya, rekor itu ya? Iya, rekor. Iya, betul. Jadi itu sangat mudah sekali. Terus untuk waktu penanaman paling bagus itu di awal musim penghujan. Jadi antara bulan Desember dan Januari itu paling bagus. Karena tanahnya belum begitu anyep, wong Jawa sini bilang, orang sini bilang, jadi tanahnya masih anget, itu pertumbuhannya akan lebih cepat. Oh, oke. Iya. Terus nanti umur bisa dipanen itu pada umur 6 bulan. 6 bulan setelah panen, setelah tanam bisa dipanen pertama. Jadi nanti untuk panen berikutnya setiap 3 bulan sampai 4 bulan harus dipanen kembali. Karena memang kandungan minyaknya itu pada umur antara 3 sampai 4 bulan itu. Jadi petani itu tahun pertama bisa panen 3 kali, tahun kedua 4 kali dan seterusnya.
Kalau di tempat yang daerah sini, yang tanahnya ya bisa dibilang cukup subur, usia setelah dipanen 3 bulan itu sudah seperti 6 bulan awal. Oh, iya. dewasanya cepet Iya, ya? iya. Nah itu kalau tidak salah kami panen pada bulan Desember. Sekarang sudah seperti itu. Berarti kan baru 3 bulan ini kan? Iya, kira-kira seperti itu. Nah untuk prosesnya, pertama dari panen di ladang, bawa pulang, ditimbang, terus dibawa ke penyulingan ini. Ini sekarang langsung boleh proses? Kita ikutin prosesnya ya? Monggo, Pak. Ya. Jadi sudah panenan dari lahan tadi ya? Ini panen dari lahan, seperti ini hasilnya. Ini sudah umur 3 bulan. Panen ini sudah panen yang mungkin sekitar 5 atau 6 kali. Ya. Ini langsung dimasukkan aja? Langsung dimasukin aja. Ya. Ini saya bantu boleh? Boleh, monggo. Ya. Ya. Ya, ini kapasitas kami 3 kuintal ini sudah siap kami suling. Ini apa namanya? Harus ditata juga ya? Iya, ditata biar rapat supaya cukup ya untuk ininya. Ya, dah. Untuk apinya tadi harus dinyalain dulu supaya panas atau? Ya, bisa dinyalain dulu, bisa ini selesai ditutup juga bisa, tergantung situasi aja lah. Sudah ini. Ini kapasitas bisa berapa kilo nih, Pak? Ini 3 kuintal daun. 3 kuintal? Iya, 3 kuintal. Itu harus padetin nggak tuh? Iya, diinjak. Diinjak berarti? Iya. Ini harus tutupnya itu nanti dikasih seal seperti ini, kulit kayu putih ini. Jadi dengan tujuan supaya tidak ada uap yang keluar selain di cerobong yang sudah kami sediakan. Jadi biar ngumpul uapnya itu. Yuk, ditambah nih. Bantuin. Nggih, monggo. Silangnya? Posisinya di mana ini? Ini. Oh, dipasin ini ya? Iya, di atasnya dulu. Kurang geser. Ya. Ya, alhamdulillah ini proses penutupan ketel penyulingan sudah selesai, sudah kami kunci dengan baut besi ini. Ini dengan tujuan supaya tidak ada kebocoran uap di area tutup ini. Jadi nanti uap itu akan keluar pada posisi ini. Ini ada pipa khusus. Ini selangnya ya? Ya, selang yang keluar ini masuk di bak pendingin sana. Bak pendingin bawah itu. Terus nanti akan keluar di pojok sana. Gitu. Ya. Jadi ini boleh. Prosesnya berapa lama nih, Pak? Ini biasanya mulai menetes itu kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah, tergantung pengapian. Menetes tetesan yang pertama. Terus nanti berikutnya kita tunggu sampai 4 jam berikutnya. Itu sudah selesai, Mbak? Sudah selesai. Asal udah 6 jam itu biasanya sudah habis. 6 jam udah habis? Minyaknya. Udah kelihatan ini. Nanti yang keluar tuh bening, oraning, kelop-kelop gitu. Ini berarti kita harus nunggu 2 jam dulu ini untuk lihat tetesannya. Iya. Nah, sambil nunggu kita lanjut turun ke bawah. Boleh lihat untuk pipanya yang aliran? Boleh. Monggo. Ya. Oke, kita pindah ke bawah warga Taniling. Ya. Ini biarkan tertutup ya. Ya. Monggo, Pak, silakan. Terus ini alatnya seperti ini, memang kita rancang seperti ini dengan tujuan ya kalau memasukkan bahan tekan jadi enak itu di panggung seperti ini. Sebenarnya untuk konsepnya sistemnya itu simple ya, Pak ya? Iya, simple. Seperti panasin aja uapnya dialirin gitu. Iya, simple sebenarnya. Jadi nanti uap minyak itu keluar pada pipa itu, masuk di bak pendingin, ini muter keliling bak ini. Pipanya itu sepanjang 24 meter. Jadi yang sana miring ke sini, miring sana, terus semakin turun beloknya. Oh iya, benar. Ya. Jadi terus nanti akan keluar pada posisi itu. Oke, ini kita lihat nanti yang hasilnya. Ya, nanti. Nah, sambil menunggu tetesan pertama muncul nih, Pak. Ya. Ini tadi katanya kan ada limbah yang termanfaatkan tuh. Ya. Itu boleh dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam proses penyulingan serai wangi ini, kami menghasilkan 2 macam limbah. Yang pertama itu limbah padat, itu daun serai wangi yang kita masukkan tadi. Yang kedua limbah cair,
Itu dalam limbah cair. Limbah cair itu namanya hidrosol. Kalau bahasa bahasa kimia apa? Hidrosol itu air uap yang keluar bersama minyak. Itu secara otomatis akan memisahkan diri sendiri. Oh. Hidrosol namanya. Itu berarti sifatnya keluarnya bareng gitu. Bareng. Terus karena minyak sama air dia terpisah. Terpisah. Di jirigen itu nanti minyak akan Oke. di atas, airnya yang di bawah. Namanya hidrosol. Lah, hidrosol itu setelah kami mendapatkan ilmu dari perguruan tinggi ternyata juga banyak sekali manfaatnya. Ini juga bisa digunakan untuk menyemprot hama tanaman pada sayuran dan buah-buahan. Oh. Karena apa? Oke. Air hidrosol itu kan masih ada aroma sereh wangi. Jadi ada walang, ada semut dan lain sebagainya. Itu kalau disemprot itu dia tidak jenak di tanduran di daun itu. Dia akan pergi. Jadi dia bukan membunuh ya. Oke. Ini ramah lingkungan. Jadi tidak membunuh, tapi dia hanya tidak jenak di situ. Jadi ngusir. Oke. Ya. Berarti limbahnya itu lebih ke manfaat ya? Iya. Ini contohnya ini. Limbahnya Oh, ini. Ini. Ya, ini limbah cairnya ini. Oke. Aromanya masih Ada serai-serainya? Iya. Masih serai. Oh iya benar nih. Ya. Oke, Besok. untuk limbah cair ini ya hidrosol ya? Ya, hidrosol namanya. Terus ada lagi limbah yang padat tadi? Terus yang kedua kami juga mendapatkan limbah padat yang berupa daun Oke. sereh wangi yang sudah disuling, Oke. kita angkat, terus kita jemur, kita anyam menjadi sirap. Oh boleh? Boleh. Dilihat? Boleh. Oke. Ya, Nah kita lihat nih, Ya. limbah yang padatnya seperti apa nih? ya. Dan katanya bisa dijadikan gubuk nih. Iya, jadi gazebo. Oke. Ya, ini. Oh Kira-kira- ini dia. Ya, jadi ini adalah limbah padat yang di daun serai yang sudah disuling. Oke. Itu kita pilah-pilah ini sama ibu-ibu, dipilah-pilah, terus dijemur. Ya, ini nanti setelah itu kita anyam. Ya, ini Wah. sirap yang terbuat dari daun serai wangi yang sudah disuling. Kita anyam menjadi seperti ini. Gimana Awalnya itu kami memproses kurang lebih sudah 5 kali menyuling. Kok sampah kami menumpuk di belakang itu sampai di bawah Oke. itu. Oh ya. Nah, saya kan seperti saya bilang dengan awal tadi, ini kalau limbah tidak dimanfaatkan jadi gunung sampah nanti di belakang ini. Akhirnya muncullah ide membuat atap gazebo ataupun sirap yang terbuat dari limbah daun serai wangi. Oh gitu. Gitu. Jadi memanfaatkan limbah. Dimanfaatkan limbah. Dan ternyata juga nilai ekonominya ya cukup bagus. Nah itu yang terpenting tuh Pak. Iya. Yang Jadi tadinya limbah mungkin paling tidak bisa untuk menambah pemasukan ataupun income bagi kelompok kami betul, lah gitu. Dan juga nambah kegiatan yang Untuk pastinya ya. nambah kegiatan, nambah kesejahteraan. Oke. Itu di belakang kayaknya ada yang Ya, ibu-ibu baru. itu ibu-ibu itu sedang berproses menganyam. Oke. Ya. Boleh Ini yang kita nganyam ikut? ini sudah ibu-ibu, Mbah Huti semua yang nganyam-nganyam. Ya kan pekerjaannya yang kalau iya. duduk ngobrol, Oke. kalau nggak puasa sambil wedangan gitu kan. enak. Boleh kita nimbrung nggak nih Pak? Boleh, monggo. Ya. Nah ini warga Taniling, ini ada ibu-ibu yang baru Yes. nganyam nih, sekaligus kita belajar proses nganyamnya itu Ya. seperti apa sih. Nuwun Bu. Wah ini baru pada nganyam ini ya. Iya. Untuk pembuatan apa sih namanya kalau di sini Bu? Sirap. Sirap ya. Kalau dijual harganya berapa nih Pak? Per meter kami jual 7.500. 7.500 Iya, per meter itu. per meter. Jadi kalau 2 meteran itu 15.000, tapi di sini Oh. ongkirnya sendiri. Ongkirnya beda ya? Ya. Di samping bisa dianyam menjadi sirap, Oke. tetapi ada limbah yang sudah mungkin rusak, patah dan lain sebagainya. Itu kita cacah, kita jadikan campuran pupuk organik alami. Kita campur dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Kita fermentasi beberapa saat, ditambah dengan E4, ada bekatul, ada tetes tebu, sama hijauan daun. Itu menjadi pupuk organik yang luar biasa. Oh, oke. Jadi nggak ada sisa berarti Ya. ya? Yang jatuh-jatuh kayak gini tuh tetap pakai. Iya. Hmm. Jadi prosesnya ini seperti ini. Ini udah Ya. dicacah semua. Ini nih. pencacahannya ini. Nah, ini Oke. nah kita cacah aja gini. Dengan tujuan supaya kalau dibuat lembut kecil-kecil seperti ini kan cepat lapuknya kan Iya, dicampur betul. dengan kotoran kambing, kotoran sapi kan cepat. Fermentasinya cepat. Iya, fermentasinya cepat. Biasanya 21 hari sudah siap. Oke. 21 sampai 1 bulan. Itu proses fermentasinya.
Oke, Pak, ini mungkin kita sambil nunggu tetesannya muncul nih. Ya. Ini kita boleh ngobrol di gazebo yang udah jadi tuh. Boleh. Kita ngobrolin soal minyaknya dan lain sebagainya. Ya. Karena 2 jam itu mungkin lama ya Iya. untuk nunggu ya. Oke, kita lanjut ke gazebo ya, warga Tanilingnya. Tapi nanti mudah-mudahan kalau apinya bagus nanti cepat. Ya. Oke. Ya. Mari, Pak. Itu. Ya. Nah, gini kita ngobrolnya asik banget nih karena kita ngobrol di gazebo yang atapnya asalnya dari limbah yang kita bahas tadi, limbah dari Srewangi yang bekas penyulingan ya Pak ya. Tapi untuk aromanya ini dari produk-produk itu atau memang dari ininya masih ada? Masih ada. Bau-baunya gitu, Pak? Masih ada. Oh, ini baunya dari sini? Di samping ada minyak-minyak ini kan aroma ini tetap masih ada aroma. Oh. Iya. Wah, keren tuh. Iya. Nah, warga Taniling, ini nih, ini untuk hasil produk-produknya yang sudah jadi. Kita tampilkan sekarang aja. Jadi untuk tetesannya tadi nanti sifatnya untuk penjelasan prosesnya aja ya. Ini produk-produk yang sudah jadi. Rumah penyulingan Tani Bangkit ya. Ya. Tani Bangkit ya benar. Ya. Ini kalau misalkan ada yang ingin disuplai nih untuk Ya. minyaknya. Ya. Itu kapasitas produksinya di sini bisa berapa, Pak? Kami rata-rata 1 minggu produksi 2 kali. Oke. Terus sekali produksi rata-rata 2 liter. Berarti 1 minggu itu 4 liter, 4 liter. kali 4. Berarti 1 bulan itu kami baru bisa menyiapkan 16 liter sampai 20. Oh, 16 liter Iya, ya? ya. Karena yang pertama ya alat kami juga terbatas. Oke. Yang kedua juga bahan baku kan belum mencukupi kalau mau setiap hari produksi. Karena kan nunggu 3 bulan lagi. Oh. Kalau habis dipanen, nunggu 3 bulan baru bisa panen lagi. Makanya sekarang ini kami sedang berupaya perluasan lahan penanaman Srewangi. Gitu ya. Ya. Oke, berarti untuk nanti apabila ada permintaan suplai itu mungkin bisa diobrolin lagi ya? Iya. Mungkin Bapak bisa, ketika ada banyak nih bisa mengusahakan berarti ya? Bisa. Oh, Iya. oke. Alhamdulillah warga Tandiling setelah nunggu mungkin sekitar 2 jam ini air dari asirinya dari Srewangi itu sudah mulai mengalir ya, atau sudah uapannya sudah mulai mencair, dan ini sudah sederas ini nih. Tadi untuk berapa 3 kintal ya? Iya. Dalamnya itu bisa berapa ini liter? Kadang-kadang 1,5 liter, kadang-kadang 2 liter, nggak tentu. Maksimal di 2 liter kurang lebih. Iya. Untuk 3 kintal. Karena bisa begitu, kok bisa nggak sama? Karena lokasi penanaman itu menentukan. Oh. Lokasi penanaman serai itu kalau di tempat terbuka, yang dari pagi sampai sore itu kena panas itu biasanya kandungan minyaknya tinggi. Tapi kalau yang di bawah tegaan, di bawah pohon-pohon yang eyom itu biasanya agak rendah. Boleh sambil berdiri Pak, ini enggak. biar bekerja sesuai Ya. alurnya tuh. Ya, Nah ini produk yang sudah jadi segini ini 1 liter nih. Boleh ke sini Pak, kita ngobrol lebih Ya. dekat aja Pak. Ya. Ini untuk 1 liter ini tadi berapa ya? Untuk 3 kintal ya? Berarti Ya. ini bisa dua jerigen. Oh 2 jerigen ya? 2 jerigen bisa 1 kali proses? Ya. Bisa jadi 2 jerigen. Ya, 2 liter. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat yang warnanya putih ada yang kuning. Iya, itu bedanya- varietas tanamannya. Oh varietas tanaman, Mm-mm. jadi bukan di prosesnya? Bukan. Kalau diproses sama, cuman varietas tanaman serai itu kan ada beberapa macam. Di antaranya ada Mahapengiri, ada Aster, ada Lena Batu. Terus sekarang generasi terakhir ini adalah G1, G2. Nah, warga Taniling ternyata secara prosesnya itu bisa dikatakan gampang ya, secara konsepnya, karena kita sistemnya seperti ngukus, dan kukusannya itu kita vakum ditutup rapat, cuma 1 lubang yang keluar untuk jalur uapnya yang kemudian akan Iya. jadi cair dan menjadilah Iya. cairan ini Ya. yang disebut minyak atsiri, dan ini dari Srewangi, bisa dikatakan citronella bukan nih? Pak? Ya, citronella. betul. Ya, betul. Nah, oke, terima kasih Pak. Citronella atas- oil. Oke, terima kasih Pak atas ilmunya. Ya. Sudah diizinkan belajar, dan saya alhamdulillah dapat ilmu baru di dunia perserewangian. Ya, terima kasih. Bagi warga Taniling yang tertarik ingin belajar, nanti bisa banget menghubungi Pak Waldiono. Tepatnya alamatnya di mana, boleh disebutkan Pak? Di sini? Ya. Alamat kami di kelompok Tani Bangkit,
Pedukuhan Wonosari, Kelurahan Semoyo, Kapanewon Patok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga Taniling jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV, dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, Bisnis Agri tak pernah mati.